CEO kok, mengelola negara, Trump punya gaya CEO yang kental, yang membuat saya berani menganalisis, pasti pemerintahan Amerika akan mirip dengan Indonesia, gaya pemerintahan sekarang lebih banyak didapat dari gaya CEO para pembisik istana, dan, ini akan saya ulas demi memberikan wawasan kepada sahabat sekalian, tentu saja. Ini hanya ulasan versi saya, kalau di biang tulisan ini tidak baik, mungkin saja. Namun, tujuannya adalah memperlihatkan sisi lain dari cara mengelola negara. Untuk itu, menganalisis dari Trump ada baiknya. Saya mengenal Trump dari buku-bukunya dan acara The Apprentice yang saya ikuti hampir setengahnya dari 14 musim yang ada, ditambah sedikit keilmuan yang saya miliki di dalam membaca karakter dan tabiat. Rasanya saya cukup bisa mendapat bayangan siapa Trump ini. Dari mana data yang saya dapat? Salah satunya dari buku yang berkesan di masa muda saya, yakni The Art of Adil karya Donald Trump. Kesimpulannya, dia adalah seorang yang sombong dan arogan, tetapi memiliki cita rasa atau taste yang tinggi. Dia mampu mengubah lanskap New York menjadi mewah dan bergengsi. Itu merupakan salah satu kontribusi Trump di dunia properti. Dengan mengikuti setiap geraknya, saya seolah menjadi orang yang hafal sekali dengan gayanya, gaya CEO yang kuat, otoriter, dan sangat ambisius. Namun, ketika dia menjadi seorang presiden, saya yakin gaya itu terbawa dan itu akan sama dengan lingkar istana di Indonesia saat ini. Sungguh, beda sekali mengelola negara yang sifatnya masalah sosial, dengan mengelola perusahaan. Jangan bawa gaya manajemen korporasi ke dalam mengelola negara, berbeda sekali, negara itu makro, dan ada hubungan internasionalnya. Perusahaan korporasi yang multinasional sekalipun, hitungannya tetap mikro. Jangan meniru Singapura yang merupakan negara kota atau city country. City country memang harus dikelola seperti korporasi. Kita ini negara maritim, tetapi dikelola sebagai negara agraris dan daratan, dan difokuskan di kota pemusatan kegiatannya. Waduh, urusan begini saya bisa tekanan darah tinggi karena sedikit sekali orang yang memahami hal seperti ini yang termasuk anggota DPR, jangankan mahasiswa, dosen dan guru besar di kampus saja sudah repot urusan nilai dan perduitan, rasanya sedikit sekali yang mengurusi ilmu dan koneksinya ke dunia aplikasi bisnis atau kemanusiaan. Sekarang kembali ke Trump. Kalau dilihat dari usianya yang sudah lewat 70 tahun, saya yakin dia tidak akan berubah. Dia akan tetap congkak, arogan, dan ambisius. Dan, satu hal yang pasti, dia tipe yang konfrontatif. Dia kuat dengan konflik, dan deal dengan strategi konflik. Deal dengan Trump bukan win-win solution, melainkan win-lose. Dia tipe orang yang mau menang sendiri. Dan itulah Amerika yang baru. Dalam hal ini saya bercermin ke negara Indonesia. Saya ingin sekali berada dekat dengan pemegang kekuasaan di Indonesia, yakni Pak Jokowi, dan memberinya masukan-masukan. Salah arah nih gerakannya, kalau dia mendengar dari dua mataharinya, Pak LBP dan Bu Rinso. Saya yakin mereka berdua yang selalu ada di samping beliau itu tidak akan suka saya. Kebetulan saya pun tidak suka mereka berdua. Dua orang itu juga mantan petinggi pemerintahan yang lalu, di zaman Mega dan Gus Dur. Saya heran sama para mantan, mengapa susah sekali berubah dan move on, termasuk sang mantan presiden baperan, sementara mereka berdua, matahari ganda itu, tipe orang dengan banyak agenda. Banyak hal yang membuat saya yakin bahwa negara Indonesia menjadi seperti sekarang ini, perekonomian lesu, pertumbuhan rendah, gonjang-ganjing terus ya karena mereka berdua. Saya akan melanjutkan di bagian lain tentang bukti dari lesunya ekonomi akibat kesalahan kebijakan dan strategi. Apa keduanya bahkan punya strategi, ya? Ragu, saya. Sekilas data, datangnya investor maupun turis Cina intinya, karpet merah disediakan untuk Tiongkok ya, mereka berdualah pemberi kontribusi utamanya, padahal, saya ingatkan, Cina tidak membuat apa-apa kecuali pertumbuhan semu. Jangan-jangan keduanya sebenarnya lebih mencari kickback dari proyek saja. Jujur saja itu analisis saya karena ketidaksukaan saya akan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan jalannya negara Indonesia saat ini. Dan percaya saya, Amerika 4 tahun ke depan pasti juga gonjang-ganjing seperti Indonesia. Ini karena gaya mikroekonomi CEO di bawah mengelola negara. Bedanya, Amerika sudah dewasa, sementara Indonesia rata-rata penduduknya 27 tahun, masih immature, sangat muda, jadi akan beda. Efeknya, Indonesia tetap lebih buruk hasilnya di bawah pengaruh dua matahari mikro ala Pak LBP dan Bu Rinso itu. Saya bukan hanya mengkritik, ya, saya punya solusi untuk menumbuhkan ekonomi di atas 8%.
mengubah kebijakan yang merugikan negara, dan mengubah nomenklatur serta mengganti pemain di lingkaran kabinet. Di sekitar saya ada orang-orang sekitar 45-55 tahun yang murni profesional, pengusaha, akademisi, doktor, dan pemikir strategis kenegaraan. Lebih dari 1.000 orang berbaris di samping saya yang selalu rajin menganalisis tanpa menghujat dan memberikan solusi negara. Sayang saja sang kepala negara ditutup kupingnya oleh kedua matahari itu. Jadi, kapan kita bisa ngobrol bareng, Pak Presiden?